Proses seleksi P3K mendesak untuk dievaluasi mengingat dalam pelaksanaannya terjadi kesimpang siuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI melalui regulasi Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional sangat jauh dari materi soal yang diujikan di peserta P3K. Rentang nilai ambang batas passing grade 260 sampai dengan 330 yang ditetapkan Kemenpan RB terlalu tinggi dan tidak memperhatikan aspek peserta ujian yang terdiri dari guru dan tenaga honorer K2 yang umumnya sudah lanjut usia dan mengabdi lebih dari 18 tahun, bahkan ada yang mencapai pengabdian 25 tahun. Mengingat proses seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 menuai permasalahan di daerah, dan Komisi 10 menerima keluhan dan masukan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan ada yang hadir langsung di dalam gedung ini kemarin, diwakili oleh Kabupaten Wonosobo, beserta Forum Komunikasi Guru, yang hadir langsung dan menyampaikan permasalahan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Mas Menteri, kami Komisi 10 memandang perlu segera menyampaikan catatan, keluhan, dan aspirasi para guru yang mengikuti seleksi P3K. Adapun permasalahan, catatan, keluhan, dan aspirasi guru ini sebagai berikut. Yang pertama, proses seleksi P3K mendesak untuk dievaluasi mengingat dalam pelaksanaannya terjadi kesimpang siuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Kondisi ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi P3K dan perbedaan perlakuan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang belum dianggap konsisten. 2. Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI melalui regulasi Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional sangat jauh dari materi soal yang diujikan di peserta P3K. 3. Soal yang homogen terutama di kompetensi teknis yang diujikan kepada peserta dengan latar belakang pendidikan berbeda membuat peserta dari jenjang SD, guru kelas mengalami kesulitan menjawab soal. 4. Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah soal 100 dengan durasi waktu 120 menit sangat jauh dari harapan para guru peserta P3K. Terutama untuk soal-soal mengenai pendekatan high order thinking skill, membuat waktu lebih untuk penalaran. Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta, terutama peserta ujian dengan usia guru tertentu. 5. Rentang nilai ambang batas passing grade 260 sampai dengan 330 yang ditetapkan Kemenpan RB melalui Kepmen PAN RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru terlalu tinggi dan tidak memperhatikan aspek peserta ujian yang terdiri dari guru dan tenaga honorer K2 yang umumnya sudah lanjut usia dan mengabdi lebih dari 18 tahun, bahkan ada yang mencapai pengabdian 25 tahun.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari meja pimpinan ini juga ingin kami sampaikan bahwa seleksi guru dengan skema P3K merupakan kebijakan afirmasi untuk menjawab kedaruratan kebutuhan guru yang telah vakum selama 12 tahun dan tidak ada rekrutmen guru ASN. Skema P3K juga memberikan peluang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia di atas 35 tahun. Hal ini yang perlu didorong adalah perlu penambahan poin afirmasi guru honorer, sehingga rentang nilai ambang batas dapat dicapai. Skema penambahan poin dapat dibuka melalui beberapa jalur dengan menganalogikan kebijakan PPDB, sehingga penambahan poin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan prestasi guru honorer, zonasi letak geografis, dan seterusnya. Kami ingin menyampaikan data yang masuk di Komisi 10 terkait dengan hasil seleksi P3K seminggu yang lalu. Dinas Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menyampaikan data kepada kami jumlah guru yang mendaftar sebagai peserta P3K 1.678 orang, yang lolos passing grade sejumlah 18 orang. Artinya 1,01%. Kabupaten Wonosobo, jumlah guru yang mendaftar 1.311 orang guru, yang lolos passing grade sejumlah 170 orang. Kabupaten Tegal, jumlah guru yang mendaftar dan menjadi peserta P3K 2.284 orang, yang lolos passing grade 87 orang. Berdasarkan deskripsi permasalahan proses seleksi 1 juta P3 tahap pertama tersebut, Komisi 10 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan hasil seleksi P3K tahap pertama ini secara komprehensif, karena guru-guru honorer kita yang mencapai 0,5 juta guru honorer menunggu ingin adanya harapan perbaikan dan revisi terkait dengan hasil seleksi pada tahap pertama ini. Termasuk pada momentum yang baik ini, Mas Menteri, kami ingin sampaikan dalam rangka untuk mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang, kita minta untuk dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap 1 P3K ini untuk ditunda, tidak diumumkan pada tanggal 24 hari Jumat yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian pada agenda yang pertama yang nanti akan langsung dijawab oleh Mas Menteri beserta seluruh pejabat yang terkait. Kita sangat berharap atas aspirasi yang nyampe di Komisi 10 mendapatkan respon secara langsung.